Oleh karena itu, kami dari Pergerakan Kiai dan Mubalik Nusantara menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, meminta kepada MUI agar secepatnya melakukan pembenahan diri. Dua, meminta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk segera menangkap dan memproses secara hukum Saudara Haji Anwar Abbas. Ada ketegasan dari para kiai ulama Mubalik Jakarta terkait dengan perkembangan yang terjadi di Majelis Ulama Indonesia, sekaligus juga meminta agar Majelis Ulama Indonesia memecat Anwar Abbas sebagai Waketum MUI. Bahkan meminta agar Anwar Abbas ditangkap oleh kepolisian karena statement-statementnya yang membahayakan itu. Anwar Abbas ini kalau membangun narasi di ruang publik tidak merepresentasikan kepentingan MUI. Jadi hanyalah kepentingan pribadi dan menurut saya sangat merugikan MUI. Jadi selama ini kita dibodohi oleh Anwar Abbas bahwa seolah-olah dia mewakili MUI, ternyata tidak. Anwar Abbas ini mempunyai kepentingan pribadi. Terkait dengan adanya pernyataan Saudara Haji Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI, yang mengatakan bahwa bila MUI dibubarkan, maka Republik Indonesia bisa saja dibubarkan. Bahwa kami sangat menyayangkan hal tersebut karena cenderung bersifat provokatif dan bisa menjadi pemantik semakin suburnya gerakan radikal maupun separatisme. Saya sangat mendukung seruan dari paguyuban Kiai dan Mubalik Nusantara yang meminta MUI untuk memecat Anwar Abbas. Dibersihkan MUI dari tikus-tikus kotor yang merusak. Sejumlah kiai Nusantara mendesak polisi untuk menangkap Anwar Abbas. Sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Pergerakan Kiai dan Mubalik Nusantara atau PKMM menyayangkan sikap Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas terkait narasinya yang menyebut negara bisa bubar jika MUI dibubarkan. Pernyataan itu dinilai bernada provokatif yang bisa memantik tumbuhnya radikalisme dan separatisme. Kami sangat menyayangkan pernyataan tersebut karena cenderung provokatif dan bisa jadi pemantik semakin suburnya gerakan radikal maupun separatisme yang mengarah kepada perpecahan bangsa, kata salah seorang di antara mereka seperti terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial pada Kamis 25 November hari ini. Pergerakan ini mendesak MUI agar melakukan evaluasi dengan memecat Anwar Abbas dari kedudukannya sebagai Waketum MUI. Tidak hanya itu, mereka juga meminta aparat kepolisian untuk menangkap Anwar Abbas dan memprosesnya secara hukum. Mereka menyatakan dukungan kepada Densus 88 yang telah menangkap 3 terduga teroris pada 16 November lalu. Langkah Densus 88 ini kata mereka tepat dan telah sesuai dengan standar operasional prosedur. Oleh karenanya tak perlu dipersoalkan lagi. Kami mendukung sepenuhnya penangkapan terhadap 3 orang terduga teroris pada tanggal 16 November di Bekasi, Jawa Barat kemarin. Bahwa penangkapan serta penggeledahan yang dilakukan Densus 88 terhadap terduga teroris tersebut telah sesuai dengan SOP. MUI sebagai mitra pemerintah dalam membina moral bangsa harus benar-benar steril dari orang per orang maupun kelompok yang berafiliasi atau penyokong, pendukung serta pembela suatu gerakan yang akan merusak eksistensi NKRI sebagai suatu negara yang berdaulat, ujarnya. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas pun mengaku pihaknya mendukung wacana MUI DKI Jakarta yang mau membentuk tim cyber untuk melindungi Anies dari serangan buzzer. Anwar Abbas menyatakan MUI pusat mendukung langkah tersebut meskipun wacana ini mendapatkan banyak kritikan. Anwar Abbas mengatakan pembentukan tim cyber menurut ajaran Islam adalah halal selama bertujuan untuk kebaikan. Jadi kalau dilihat dari perspektif ajaran agama Islam, hukum dasar membuat cyber itu adalah halal atau boleh. Anwar Abbas mengatakan keberadaan tim cyber ini harus melaksanakan tugasnya dengan benar, yaitu melakukan dakwah nahi mungkar, menyerukan kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang tidak baik. Dulu MUI pernah menyebut buzzer itu haram, sekarang Pak Tua ini mau bilang buzzer itu halal, jadi terserahlah. Memang MUI ini sudah melenceng dari jalurnya, lembaga yang tidak punya malu lagi untuk berpolitik praktis. Lembaga ini padahal dibiayai oleh uang rakyat, harusnya netral dan tidak memihak.
Lagi pula tupoksinya sesuai dengan namanya yaitu ranah agama. Tapi tampaknya mereka sudah mengupdate tupoksinya yaitu wajib membela Anies dari serangan buzzer. Jangan kaget kalau nanti misalnya mereka bahkan berani membuat fatwa wajib membela Anies apapun yang terjadi. Jadi kacaulah lembaga yang satu ini. Makin yakin kalau lembaga ini makin tidak beres dan suka bertingkah di luar wewenangnya. Tolong pemerintah tegas sedikit dengan lembaga ini. Kalau tidak berani atau merasa sulit membubarkan, setidaknya lakukan audit secara menyeluruh biar semua orang tahu apakah lembaga ini murni tanpa celah atau memang banyak kebobrokan yang selama ini terkubur rapat-rapat. Orang yang paling menggelikan adalah orang yang tidak tahu malu telah membolak-balikan narasi seenak maunya. Dulu haram, sekarang boleh halal sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Dan rakyat disuruh mengikuti dan memaklumi, waras nggak sih? Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin pun menilai wacana MUI membentuk tim cyber sebaiknya diurungkan. Menurutnya lembaga keagamaan ini gak perlu ikut-ikutan membela Anies Baswedan. Jika kepala daerah khususnya di ibu kota mendapatkan tuduhan atau serangan dari pihak tertentu, Ujang menyebut hal itu menjadi urusan dari Anies sendiri. Anies dan timnya yang harus mengklarifikasi tanpa melibatkan bantuan dari pihak lain. Nah, betul itu. Biarkan saja kelompok pemuja Anies yang menjilat dan membela mati-matian. Lagi pula ada banyak orang hebat yang mendukung Anies seperti Rektor hebat Musdi Umar, pakar hukum tata negara Refli Harun, dan lain-lain. Ada juga kelompok pemilik kafling surga yang akan membela Anies. Kalau Anwar Abbas dengan munafik yang mengatakan ini halal, maka jangan marah jika rakyat menuding MUI bermain dua kaki dan berharap lembaga ini dibubarkan saja. Jangan ngamuk kalau ada tudingan banyak orang bahwa lembaga ini sudah dibuai oleh 10M. Kalau sudah membela satu tokoh politik, artinya lembaga ini sudah tidak ada manfaatnya lagi. Anwar Abbas mengatakan ini pun sebenarnya bisa ditebak alasannya. Bapak ini sebenarnya sangat tidak suka dengan pemerintahan saat ini. Sudah layak dianggap sebagai bagian dari barisan sakit hati. Jadi ketika MUI DKI ingin membela Anies dari serangan buzzer, Anwar Abbas seolah-olah mendapatkan secercah peluang untuk nyinyir dan mengompori. Ini adalah orang yang mirip dengan Fadlizon, sama bisingnya, sama keterlaluannya, hanya saja Fadlizon menjadi seperti macan kehilangan gigi palsunya sejak ditegur oleh Prabowo, sedangkan Anwar Abbas masih aman karena tidak ada yang menegur. Makanya mulutnya selalu keluar-keluar tanpa memikirkan etika dan tata krama. Yang diucapkan selama ini semata-mata ingin mengganggu pemerintah. Saya sungguh tidak paham apa maunya Pak Tua yang satu ini. Mau jadi seperti Amin Rais? Maaf, orang ini saja sudah mirip pecundang politik. Mau ikutan? Baguslah. Biar nanti makin tua makin mengenaskan nasibnya. Bagaimana menurut Anda? Panitia nekat gelar reuni 212 tanpa kantongi izin. Inilah antisipasi polisi. Polda Metro Jaya mengantisipasi jika ada massa yang nekat membuat keramaian acara reuni 212 yang digelar di tengah pandemi COVID-19. Pasalnya, sampai saat ini reuni 212 tidak mengantongi izin dari kepolisian. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Endra Zulpan mengatakan bahwa sejumlah syarat harus dipenuhi panitia agar tidak terjadi lonjakan COVID-19 gelombang ketiga. Dia pun meminta agar masyarakat berempati pada korban pandemi COVID-19. Antisipasi tentunya kami berharap semua komponen masyarakat untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan dan mari kita semua pahami kondisi pandemi, kata Zulpan di Polda Metro Jaya pada Kamis kemarin. Lebih lanjut, dia mengatakan agar masyarakat berempati pada tenaga kesehatan dan korban meninggal serta kondisi ekonomi akibat dampak COVID-19. Sebelumnya dia mengaku telah menerima pengajuan izin keramaian dari panitia acara reuni 212 tahun 2021. Meski telah menerima pengajuan izin keramaian, Polda Metro belum memberikan izin. Sudah ada yang mengajukan suratnya yaitu pada Kamis 18 November kemarin, itu diajukan pada kita. Namun kita belum beri rekomendasi kepada kelengkapan, ada persyaratan belum dipenuhi, kata Zulpan. Lebih lanjut, dia menyebut satu dari sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi tersebut adalah surat rekomendasi dari Satgas COVID-19. Hal itu menjadi syarat karena keramaian digelar pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, Sekretaris Umum PA 212 Bernard Abdul Jabar mengatakan pihaknya saat ini masih melihat situasi dan kondisi untuk menggelar acara tersebut. Pihaknya masih menentukan bentuk acara dan lokasinya karena akan digelar di tengah pandemi virus corona.